Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Publik Malaysia puji Garuda Muda terbang tinggi di Asia. Pelajaran berharga Timnas U23 usai jalani playoff Olimpiade Paris 2024. Terpilih jadi tuan rumah Piala AFF, Indonesia siapkan stadion kelas dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dihina di ASEAN, Garuda Muda terbang tinggi di Asia. Perjuangan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 turut mengundang perhatian negara tetangga. Publik Malaysia bahkan memuji performa Marcelino dan kawan-kawan, kendati harus menelan kekalahan. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda dipastikan gagal tampil di Olimpiade tahun ini usai kalah dari Guinea yang berbau kontroversi. Meski gagal, Timnas Indonesia U23 tetap banjir pujian. Perjuangan Marcelino Ferdinand JS diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk warga Malaysia. Mereka menyanjung penampilan Garuda Muda, tak hanya di laga playoff Olimpiade Paris 2024, tapi juga di Piala Asia U23 2024. Dilansir dari akun Instagram @harimaumalaya, mereka mengunggah potret Timnas Indonesia U23 kala melawan Guinea U23. Dalam unggahan itu, akun tersebut menuliskan caption yang mengapresiasi perjuangan skuad Garuda. Dengan banyaknya kekurangan dan kemunduran yang dihadapi jelang laga penting tersebut, Garuda Muda tampil berani dan dewasa, berjuang hingga detik-detik terakhir, pantang menyerah. Semangat ini harusnya ada pada seluruh tim di kawasan Asia Tenggara. Walaupun kita bukan negara besar di dunia sepak bola, namun kita tidak akan menyerah. Dihina di ASEAN, terbang tinggi di Asia. Siapa lagi kalau bukan Indonesia? Tulis @harimaumalaya. Di pentas Piala Asia U23 2024 sendiri, Timnas Indonesia U23 memang tampil melebihi target. Berlaga dengan status debutan di ajang tersebut, Garuda Muda bisa melaju hingga babak semifinal dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Yordania, Australia, hingga Korea Selatan. Hanya saja banyaknya hujatan dan kritik yang tidak membangun membuat psikologi punggawa Garuda Muda drop hingga mempengaruhi penurunan performa. Pelajaran berharga Garuda Muda usai jalani playoff Olimpiade Paris 2024. Pertama, VAR jadi kebutuhan. Pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 kontra Guinea diwarnai oleh kontroversi besar ketika wasit memberikan penalti, yakni pada Guinea U23 di babak kedua pada menit ke-72. Tayangan ulang memperlihatkan bahwa Dewangga memang berhasil menyentuh bola terlebih dahulu. Namun, VAR tidak digunakan dalam pertandingan ini, meskipun telah digunakan dengan efektif dalam Piala Asia U23 2024 sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa meski hanya sekelas pertandingan playoff, namun sudah selayaknya laga tersebut digelar dengan persiapan matang. Termasuk VAR saat ini telah menjadi bagian utama dari pertandingan. Kedua, waspadai serangan balik kilat. Timnas Indonesia U23 kebobolan pada menit ke-28 melalui gol penalti yang dicetak oleh Ilyas Moriba dari Guinea U23. Gol tersebut berasal dari penalti yang diberikan setelah pelanggaran oleh Wita Sulaiman yang bermula dari serangan balik yang mengancam. Saat serangan balik tersebut, pertahanan Indonesia U23 gagal menghalau serangan dari Guinea, melakukan counter attack kilat dari flank kiri dengan keunggulan jumlah pemain.
Situasi tersebut menyoroti kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ketiga, mental meningkat. Meskipun diprediksi akan sulit menghadapi Guinea U23 karena keunggulan fisik dan pengalaman pemain bermain di Eropa, Timnas Indonesia U23 nyatanya masih mampu memberikan tekanan dan merepotkan pertahanan lawan. Meskipun Guinea dianggap lebih unggul secara skill dan taktikal, permainan mereka tidak seseram yang diperkirakan. Garuda Muda bahkan mampu menekan lawan dan mengacaukan pertahanannya, menunjukkan performa yang solid. Para penggawa Garuda Muda bahkan tak segan membentak lawan yang mencoba memainkan drama dengan mengulur waktu yang biasa dikenal dengan guling-guling FC. Terpilih jadi tuan rumah Piala AFF, Indonesia siapkan stadion kelas dunia. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk menggelar turnamen Piala AFF U19 dan AFF U16 2024. Pelas dari akun X The ASEAN Ball, Piala AFF U16 bakal digelar lebih dulu mulai 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024. Ada dua venue yang akan menjadi digelarnya pertandingan, yaitu Stadion Manahan serta Lapangan Sriwedari. Itu artinya Solo akan menjadi kota yang bakal menggelar Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 sendiri akan ditangani oleh Nova Arianto. Asisten Sintayong itu sudah mempersiapkan tim yang dimulai dari seleksi bertahap. Bahkan Garuda Asia julukan untuk U16 telah digeblek secara fisik sejak 19 April lalu, yakni di bawah arahan dari Sofi Imam. TC tersebut digelar di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Sementara itu untuk Piala AFF U19 sendiri akan digelar di Surabaya. Ada dua venue yang akan dipakai, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November. Untuk jadwal Piala AFF U19 sendiri akan digelar usai Piala AFF U16. Tepatnya mulai 17 sampai dengan 29 Juli. Adapun untuk Timnas Indonesia U19 bakal diisi oleh jumlah skuad Piala Dunia U17 lalu, seperti Iqbal Kwijage hingga Arkan Kaka. Indra Syafri selaku pelatih kepala bahkan telah menggelar seleksi dan TC bertahap, termasuk membawa pemain keturunan untuk memperkuat tim. Adapun Timnas Indonesia U16 menjadikan Piala AFF U16 2024 sebagai rangkaian persiapan menuju Piala Asia U17 2025. Sementara Piala AFF U19 2024 sendiri juga menjadi wadah untuk mempersiapkan tim ke Piala Asia U20 2025. Di lain sisi, ditunjuknya Stadion Manahan Solo dan Stadion Gelora Bung Tomo tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah main-main ketika dipercaya untuk menggelar sebuah event. Sebab venue tersebut telah bertaraf internasional seusai menggelar Piala Dunia U17 tahun lalu.